Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Pratama, mewakili kawan-kawan saya Yuda Soni Wiranata dan Maharani Setiawan Putri untuk mempresentasikan materi yang kami pilih, yaitu regresi linear, konsep prediksi, dan tren linear. Mohon menyimak penjelasan singkat dan sederhana kami mengenai teori dari materi ini. Yang pertama adalah definisi dari regresi linear itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Nah, regresi linear biasanya di sini tuh bisa diartikan dia mencoba memodelkan hubungan antara dua variabel dengan menyesuaikan persamaan linear dengan data yang diamati. Satu variabel dianggap sebagai variabel penjelas dan yang lainnya dianggap sebagai variabel yang terikat. Jadi pada dasarnya regresi linear itu digunakan ketika kita ingin memprediksi nilai variabel berdasarkan nilai variabel lain yang sudah ditentukan. Di sini dikatakan juga variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau penjelas yang tadi ya. Oke, regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval dan rasio. Oke, berikutnya konsep dasar regresi linear. Jadi regresi linear adalah jenis analisis prediktif dasar dan umum digunakan. Dan ide keseluruhan dari regresi adalah untuk memeriksa dua hal. Yang pertama adalah sekumpulan variabel prediktor melakukan pekerjaan dengan baik. Dan yang kedua, variabel mana yang secara khusus merupakan prediktor signifikan dari variabel hasil. Nah, adapun tiga kegunaan untuk analisis regresi adalah menentukan kekuatan prediktornya, meramalkan efek, dan meramalkan tren itu sendiri. Berikutnya, untuk analisis regresi akan dibedakan dua jenis variabel antara variabel prediktor dan variabel tidak bebas. Variabel tak bebasnya. Ini adalah hubungan fungsional antar variabelnya ya. Jadi penentuan variabel mana yang bebas dan mana yang tak bebas dalam beberapa hal tidak mudah dilaksanakan. Variabel yang mudah dapat digolongkan ke dalam variabel bebas, sedangkan variabel yang terjadi karena variabel bebas itu merupakan variabel tak bebas. Biasanya variabel bebasnya dinyatakan dengan X dan variabel tidak bebas dinyatakan dengan Y. Nah, ini regresi linear sederhana ya. Analisisnya dipergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Jadi dia salah satu teknik pemodelan prediktif yang paling umum digunakan ya, yang biasa diwakili dengan persamaan Y sama dengan A plus B X atau plus E ya kalau ada konstanta lagi. Dimana A sebenarnya adalah titik potong, B tuh bisa dibilang kemiringan garis, dan E jika ada adalah istilah kesalahan. Nah, persamaan ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel target berdasarkan variabel prediktor yang diberikan. Di sini juga dikatakan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Koefisien A adalah konstanta ya tadi ya, titik potong atau intercept garis regresi dengan sumbu Y pada koordinat kartesius. Nah, selain regresi linear tunggal tadi juga ada regresi linear berganda ya, yang sederhana. Biasanya variabelnya lebih dari satu ya. Jadi Y sama dengan A plus B B1 X1 plus B2 X2. Ini terjadi ketika datanya variabel bebasnya lebih dari satu buah ya. Tapi tetap dengan satu intercept ya, tetap dengan satu titik potong. Di sini dibahas juga ada beberapa metode untuk menentukan tren ya. Ada metode tangan bebas, yang mana
penentuan garis linearnya secara bebas adalah penentuan garis linear yang dilakukan tanpa menggunakan rumus matematis. Garis tren yang dibuat secara bebas demikian ini sangat subjektif dan kurang memenuhi persyaratan ilmiah sih. Seharusnya karena itu dia jarang sekali digunakan. Nah, yang kedua adalah metode kode terkecil. Dia adalah suatu metode lain untuk menggambar garis regresi menggunakan rumus garis linear dengan penghitungan matematis. Tetap dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai variabel dependent dan X adalah variabel independennya. A adalah titik potong dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan variabel independen yang mengakibatkan perubahan pada variabel dependen A dan B merupakan nilai yang tetap untuk satu garis regresi. Berikutnya adalah konsep prediksi. Nah, konsep prediksi ini adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi ya, berdasarkan data yang dimiliki. Sehingga kesalahan dapat diminimalisir dan resiko dapat dikurangi. Prediksi bertujuan untuk mengetahui, melihat, memperkirakan prospek ekonomi dalam kegiatan usaha. Dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kualitatif cenderung sulit memperoleh hasil yang baik karena variabelnya selalu memiliki sifat yang sangat relatif ya. Sedangkan kalau kita bicara soal regresi linear, lebih dilihat adalah data kuantitatifnya, sehingga dapat menarik data-data di belakang untuk memprediksi apa yang dapat terjadi ke depannya berdasarkan tren. Nah, hubungan berikutnya adalah hubungan antara regresi dan prediksi. Dalam merancang sesuatu dibutuhkan konsep-konsep yang matang, di mana hal tersebut bertujuan memberikan efektivitas dan efisiensi dalam prosesnya. Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, regresi linear menjadi salah satu metode yang dipergunakan dalam produksi atau melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan dengan memperkirakan berbagai kombinasi produk, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan serta memperkirakan jumlah produksi yang tepat untuk tiap-tiap produknya. Jadi penggunaan regresi linear itu pada dasarnya sering digunakan dalam peramalan dan analisis keuangan ya bagi perusahaan untuk mengetahui bagaimana perubahan dalam PDB juga bisa dapat mempengaruhi penjualan misalnya. Jadi bagaimana kita menggunakan model sederhana ini dalam bisnis kita. Jadi kalau kita punya bisnis, gimana sih kita pakai regresi linear ini? Kalau jika penelitian kita membuat kita percaya bahwa perubahan PDB berikutnya akan menjadi persentase tertentu, kita dapat memasukkan persentase tersebut ke dalam model dan membuat perkiraan penjualan. Nah, kira-kira apakah PDB tahun-tahun ke belakang ini dia datanya menunjukkan angka yang cukup tinggi atau tidak. Kalau misalnya tinggi terus meningkat ya, mungkin kita bisa memprediksikan peningkatan di tahun berikutnya sehingga kita bisa meningkatkan jumlah produksi karena kemampuan daya belinya masyarakat juga terbukti meningkat di satu daerah, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah tren linear. Pengertian analisis tren adalah sebagai berikut. Dia merupakan metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi untuk peramalan masa yang akan datang. Ini yang udah saya bahas sebelumnya ya. Dengan berbagai informasi data yang sudah dimiliki sebelumnya gitu. Nah, data yang diamati juga harus dalam periode waktu yang cukup panjang sehingga analisisnya akurat ya. Tidak dengan data yang loncat-loncat, datanya berjarak yang dekat dan dengan jangka yang panjang sehingga dapat tercipta tren yang memang relevan gitu ke depannya juga masih bisa berlaku sekiranya prediksinya benar. Nah, ini tadi metode-metode yang
digunakan untuk analisis time series ya. Yang terakhir adalah konsep prediksi dengan tren linear ya. Tren kan merupakan pergerakan jangka panjang dalam suatu kurun waktu yang dapat digambarkan dengan garis lurus atau kurva. Deret waktu untuk bisnis dan ekonomi yang terbaik adalah untuk melihat tren. Seperti perubahan dengan halus dari waktu ke waktu. Nah, pada kenyataannya anggapan bahwa tren dapat diwakili oleh beberapa fungsi sederhana seperti garis lurus sepanjang periode untuk time series yang diamati jarang ditemukan. Jadi lebih sering fungsi tersebut mudah dicocokkan dengan kurva tren pada satu kurun waktu karena dua alasan, yaitu fungsi tersebut menyediakan indikasi arah umum dari seri yang diamati dan dapat dihilangkan dari seriasinya untuk mendapatkan gambar musiman lebih jelas. Ada beberapa tren yang digunakan untuk meramalkan pergerakan keadaan pada masa yang akan datang. Salah satunya adalah tren linear tersebut. Seringkali data deret waktu yang digambarkan ke dalam plot mendekati garis lurus. Deret waktu seperti inilah yang termasuk dalam tren linear. Nah, kesimpulannya adalah hasil model persamaan regresi dapat digunakan sebagai pedoman untuk memprediksi hubungan antara variabel di luar data yang dijadikan sampel dalam suatu populasi. Uji regresi linear seperti uji signifikan dengan uji T sangat membantu untuk mengaruh secara kualitas dan kuantitas satu variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.